Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin mulai pagi sampai malam ada di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta untuk merumuskan tafsir At-Tanwir yang selama ini masih sampai pada jilid kedua. Harapannya nanti pada muktamar tahun 2027 bisa selesai 30 juz, sehingga kerjanya kerja bareng ulama asatid dari berbagai pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ada di Indonesia, dikumpulkan untuk memperoleh tugas, dibagi tugasnya dengan template yang sama supaya nanti ada keseragaman pembahasan dan bisa selesai 30 juz pada saat muktamar tahun 2027 yang rencananya di Sumatera Utara, ya, di Medan, di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagus, saya pernah ke sana. Sehingga tadi malam nyampe di rumah jam 1 baru nyampe di rumah, ya mudah-mudahan saya tadi berangkat agak nang GSI tapi alhamdulillah diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam satu pengajian yang kami sampaikan, ada jamaah bertanya yang menurut saya itu kurang lazim, karena waktu itu kami membuka muqaddimah seperti umumnya yang disampaikan penceramah agama, yang di dalamnya ada kalimat as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kan umum para penceramah agama menggunakan muqaddimah seperti itu. Kemudian ada yang angkat tangan, Ustadz, mohon izin bertanya. Saya jawab, tanya apa? Durung apa-apa kok sudah ditanya gitu. Itu saya tanya muqaddimahnya tadi. Kan tadi disampaikan dalam muqaddimah, as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, yang artinya mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Ustadz, bukankah kita dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan antara seorang Rasul dengan yang lainnya? Karena ada ayat Quran yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi.
Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul di antara rasul-rasul Allah itu. Kenapa kok kita mengatakan as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin? Kepada pemuda Muhammadiyah yang tanya itu, saya sampaikan, saya menghargai, saya apresiasi dengan pertanyaan Anda. Bukan karena apa, wong Anda hafal satu ayat saja sudah berani debat ustadznya. Padahal di tempat sana, di tempat lain sana ada yang hafal 30 juz, tidak berani kok debat kiainya itu. Loh, kalau sampean hafal 30 juz, ajur apa-apaan ya. Guyon itu. Terus kemudian saya sampaikan begini, baik, betul, tidak salah. Allah berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya di antara utusan-utusan Allah, di antara rasul-rasul Allah. Namun itu adalah dalam hal keimanan. Jangan seperti orang Yahudi yang mengimani Musa alaihissalam tapi tidak mau mengimani Isa, tidak mau mengimani Muhammad sebagai utusan Allah. Jangan seperti orang Nasrani yang mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, bahkan mengkultuskannya sebagai sesembahan, tapi tidak mau mengimani Muhammad. Orang beriman yang sejatinya adalah mengimani semua rasul, mengimani semua nabi yang memang dinyatakan oleh Allah sebagai rasul, memang dinyatakan oleh Allah sebagai nabi. Yang dalam Al-Quran disebutkan 25 orang rasul dan nabi. Tidak boleh karena yang itu masih sebangsa, setanah air dengan saya, kemudian saya imani. Yang satu tidak, kemudian saya tolak. Tidak begitu. Jadi larangan membeda-bedakan itu adalah dalam hal keimanan. Tapi dalam hal derajat, Al-Quran kok yang mengatakan bahwa para nabi itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Ayat mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kan ada ayat seperti itu. Itulah rasul-rasul di mana sebagian dari mereka aku tinggikan derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Bahkan ada kelompok nabi tertentu yang dalam Quran dikelompokkan sebagai ulul azmi minar rusul, yang dalam pelajaran sekolah dulu disebut sebagai nabi-nabi ulul azmi, memiliki umat dalam jumlah besar dan menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. Ulul azmi minar rusul adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faktanya dalam Al-Quran juga begitu. Ada seorang nabi yang diceritakan ada seorang nabi yang namanya atau yang
aktivitas dakwahnya disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Malah Nabi yang paling banyak ditampilkan sejarah hidupnya atau sejarah dakwahnya dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam, yang tidak kurang dari 160 tempat di dalam Al-Quran. Itu yang paling banyak. Kalau pertanyaannya, kenapa yang paling banyak adalah Nabi Musa, tidak nabi-nabi yang lainnya? Yaitu kontekstual sekali. Karena saat Nabi berada di Madinah dan kemudian mengembangkan dakwah Islam, Nabi berhadapan dengan orang-orang yang amat fanatik kepada Musa, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang ada di wilayah Khaybar. Tapi ada juga seorang nabi yang tokoh antagonisnya saja tidak disebutkan. Kalau Nabi Musa jelas berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim jelas berhadapan dengan Namrud, ada tokoh antagonisnya. Malah ada seorang nabi dalam Al-Quran yang hanya disebutkan sepintas saja, tidak dijelaskan sepak terjang dakwahnya, diutus kepada kaum apa juga tidak ada. Sementara nabi-nabi yang lainnya jelas. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud, Musa, Isa alaihissalatu wassalam diutus kepada Bani Israel, Nabi Syuaib diutus kepada penduduk negeri Madian, Nabi Dzulkifli tidak ada penjelasan selain namanya saja sebagai seorang Rasul atau utusan Allah. Tidak ada keterangan diutus kepada kaum apa, dakwahnya di mana, tokoh antagonis yang dihadapinya siapa, juga tidak ada. Nah, itu semua menunjukkan bahwa para rasul memiliki derajat yang berbeda-beda. Walaupun tadi dikatakan tidak boleh kita membeda-bedakan mereka dalam hal keimanan. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Lantas apa alasannya? Apa argumentasinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya atau asyraful anbiya'i wal mursalin, paling mulianya para nabi, paling mulianya para rasul? Sebenarnya jawabannya itu lengkap, baik naqli ataupun akli, baik jawaban berupa dalil nas maksudnya, ataupun dalil akal. Dalil nas jelas ya, Nabi pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku ini adalah pemuka di antara keturunan Adam, dan ini bukan kesombongan, data saja. Atau Quran yang jelas mengatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan pamungkasnya para nabi. Itulah alasan utama kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai asyraful anbiya'i wal mursalin atau afdalul anbiya'i wal mursalin. Keberadaan beliau, eksistensi beliau sebagai nabi akhir zaman, sebagai rasul akhir zaman, tentu tidak ada yang menandingi. Karena itulah derajat tertinggi di antara nabi-nabi, derajat tertinggi di antara rasul-rasul. Kalau ada yang menandingi, ya berarti yang ini bukan nabi akhir zaman, bukan rasul akhir zaman. Karena yang namanya nabi akhir zaman, rasul akhir zaman masih satu. Kita katakan dengan tegas, lang nabiyya ba'dah, yang itu. Wala rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai khataman nabiyyin, atau tadi ayat mengatakan apa namanya, Rasulullah wa khataman nabiyyin, itu tentu ada konsekuensinya. Yang konsekuensi itu beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu sifat keterutusannya universal dan abadi. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang sifatnya lokality dan temporary. Quran yang mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kuutus engkau hai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Yang tugasmu adalah basyir, menyampaikan kabar gembira, wa nadhira, juga menyampaikan kabar ancaman. Sementara itu syariat yang dibawanya bersifat abadi, fungsional ila yaumil qiyamah. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya lokality, diutus oleh Allah untuk bangsa tertentu, untuk kaum tertentu. Sebagaimana tadi kami sampaikan, Nabi Hud kepada kaum apa tadi? Kaum Ad, kepada bangsa tertentu. Nabi Soleh kepada kaum Samud. Nabi Syuaib kepada penduduk negeri Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Lut kepada penduduk negeri Sodom dan Gomorrah. Sehingga praktek mengerikan dari kaumnya Nabi Lut disebut praktek sodomisme, karena merujuk kepada wilayah yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut yang melakukan kejahatan susila. Nah, sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak untuk bangsa tertentu, tidak untuk kaum tertentu, tapi untuk semua manusia. Itulah sebabnya
kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang sebelumnya berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi haji, beliau sampaikan 2 kali khutbah, atau beliau sampaikan khutbah 2 kali. Khutbah pertama saat berada di Arafah, dan khutbah kedua saat berada di Mina. Dalam khutbah Mina Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala abyada ala aswad wala aswad ala abyad illa bittaqwa. Wah, itu pidato legendaris karena bicara tentang persamaan hak, persamaan derajat manusia 1500 tahun yang lalu. Padahal orang barat mengenal Declaration of Human Rights di Perancis itu kan pada akhir abad 18 atau awal abad 19 baru bicara tentang hak-hak asasi manusia. Tapi Nabi sudah mengatakan saat pergi haji, hei sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, moyang kalian satu. Orang Arab tidak lebih baik daripada non-Arab, sebagaimana non-Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab. Kulit putih tidak lebih baik dari kulit hitam, sebagaimana kulit hitam tidak lebih baik dari kulit putih, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Wah, luar biasa itu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wal aswad alal abyad wal abyad alal aswad illa bittaqwa. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin, dalam buku yang ditulis oleh Edward McNamara, judul bukunya adalah Western Philosophy and Their Western Civilization and Their Philosophy. Peradaban dan filsafat Barat. Tebal bukunya. Saya banyak baca buku itu waktu kuliah dulu, karena wajib dibaca ya. Sementara ujiannya ujian lisan, lepas 1 lembar saja bisa ngeblak gitu. Ketika kolonial Inggris masuk benua Amerika, mereka bilang kami menemukan benua Amerika. Padahal yang terjadi adalah merampas hak milik rakyat yang ada di wilayah itu, rakyat berkulit merah, yakni suku Indian. Tapi bahasa yang digunakan, kami menemukan benua Amerika. Pun juga ketika kolonial Inggris berjalan ke timur, kemudian masuk wilayahnya sekarang disebut sebagai Australia itu, mengatakan kami menemukan benua Australia. Padahal sejatinya yang terjadi merampas hak milik suku aborigin. Kok enak nemu ya? Kayak duit lugur nang dalan aja nemu. Sehingga ada satu saat suku aborigin itu pergi ke London, memanjat menara yang di sana sambil membentangkan spanduk, hari ini kami menemukan London.
Ketika Inggris menjajah Amerika dan kemudian menjadikan wilayah itu sebagai koloninya, bahkan sampai sekarang akhirnya menjadi tempat tinggal mereka dari keturunan Anglo-Saxon itu, wah itu butuh sumber daya manusia yang banyak untuk mengeksplor wilayah itu. Maka dia bawa kapal besar, yang kapal itu ditulisi Yesus, tulisannya kapal itu Yesus, nama kapal itu Yesus, pergi ke Afrika, jireti orang-orang kulit hitam itu. Karena menurut mereka orang kulit hitam itu bukan manusia sempurna, setengah manusia dan setengah hewan. Dijeriti, dimasukkan ke kapal, dijadikan budak untuk bekerja secara paksa di benua baru yang mereka bilang baru ditemukan itu, namanya Amerika. Menurut buku itu, separuh dari orang yang ditangkap itu mati di dalam kapal karena berdesak-desakan, dan mereka dibuang ke laut itu aja. Sisanya masuk benua Amerika, dijadikan budak. Sampai ketika perbudakan dihapuskan, itu kan baru saja pada saat Presiden Amerika Abraham Lincoln itu perbudakan dihapuskan. Sebelumnya masih perbudakan sungguh-sungguh itu. Dan itu perang untuk menghapuskan perbudakan itu antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Perang besar. Nah, sekarang orang-orang kulit hitam yang disebut Afro-Amerika itu adalah keturunan budak yang dulu dijiret orang Inggris dan dibawa ke benua itu. Bangsane Muhammad Ali, Mike Tyson, Holyfield dan lain-lain sebagainya, termasuk Barack Obama. Malah dari budak-budak yang dijiret itu tidak sedikit yang beragama Islam dari Afrika itu. Ya mungkin saja termasuk Barack Obama itu kan leluhurnya beragama Islam. Leluhurnya Barack Obama yang pernah jadi presiden Amerika 2 periode itu leluhurnya beragama Islam. Mungkin saja Barack itu dulu namanya Mubarak terus disingkat jadi Barok gitu aja terus. Barack Obama. Kalau tidak salah nama ayahnya itu adalah Husin. Iya toh ya. Mubarak bin Husin al-Obama, kira-kira begitu asalnya, terus singkatnya jadi Barok gitu. Nah, beda dengan misalnya khutbahnya Nabi Isa yang terkenal. Kalau Nabi selalu mengatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Tapi kalau Nabi Musa, Nabi Isa dalam Quran digambarkan selalu mengatakan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi in ya wa idh qala Musa ya wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, dan seterusnya. Ada satu khutbah Nabi Isa yang sampai sekarang masih ada dalam Bible. Ya mungkin kebenaran yang tidak sempat dipalsukan. Nabi Isa itu berkhutbah dengan mengatakan Sima ya Israel Adonai Elohinu Adonai Ahud. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Isma'u ya Bani Israel, inna ilahana ilahun wahid. Dengarkanlah hai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu ketemu kalau kita browsing di Google, terdapat di Injil apa, ayatnya berapa mesti ada. Yang menunjukkan bahwa Nabi Isa juga mengajarkan tauhid, bahwa kemudian orang menempatkan Nabi Isa sebagai sesembahan, yaitu ada proses ya, yang kejadiannya jauh setelah era beliau ya, setelah era kewafatannya.
Nah, karena tadi kami katakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk semua manusia, lintas bangsa, lintas suku, lintas ras, lintas warna kulit dan seterusnya. Maka di dalamnya terdapat kesempurnaan. Di antaranya seperti yang ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 16 sampai ayat 22. Surat Az-Zariyat adalah surat nomor 51. Di sana Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, ditempatkan Allah di dalam taman-taman yang lengkap dengan mata air, simbol kebahagiaan, kesentosan yang sempurna. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka itu saat masih berada dunia adalah orang-orang yang gemar berbuat kebajikan. Apa kebajikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali memanfaatkan waktu malam untuk aktivitas tidur. Berarti ada aktivitas selain tidur. Ya nggak tahu, mungkin nonton final bal-balan. Tapi ayat berikutnya menjadikan kita mengerti. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahar, yakni jelang datangnya waktu subuh, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itulah disebut sebagai the miracle of istighfar. Nanti disebut sebagai kecerdasan spiritual. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, sadar sepenuhnya bahwa di dalam harta mereka ada hak fakir miskin, baik yang minta-minta ataupun yang tidak minta-minta. Disebut sebagai kecerdasan sosial. Wa fil ardi ayatul lil mukinin, di bumi ini ada tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang meyakini. Siapa yang meyakini? Yang punya ilmu. Kalau yang tidak punya ilmu tidak bisa. Sering saya contohkan di perbatasan Bojonegoro Cepu, tanahnya itu tidak seperti tanah di tempat kita. Kalau di sini ada jalan di aspal awet Pak, lama bertahun-tahun baru merotoli karena memang sudah waktunya. Tidak tahan panas, tidak tahan hujan. Tapi di sana beda. Begitu dibangun di aspal, tidak sampai 1 semester pecah-pecah. Mungkin apa Pak? Kalau kita tanya orang sana, kenapa tanah di sini ini gampang pecah, tidak seperti yang ada di Gunung Sari Indah itu? Jawabnya sederhana. Iya Pak, tanah di sini ini bergerak tanahnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa tanah di sini bergerak?
Nggih takdir Pak, ya napa malih. Jawaban itu menunjukkan keterbatasan pengetahuannya. Bagi ahli geologi itu menantang. Kenapa tanah di sini gampang pecah? Diteliti Pak di dalamnya. Kenapa? Oh, ternyata di balik bumi sana itu ada cadangan gas, ada cadangan minyak, makanya gampang pecah. Dieksplorasi, metu minyaknya, sehingga sekarang Bojonegoro itu adalah kabupaten yang PAD-nya tertinggi nomor 2 se-Jawa Timur setelah Surabaya. Dari mana? Jarang pabrik di sana. Oh, dari itu. Yang ngebor minyak itu ada Petrocina, ada Shell ngebor minyak itu. Soge Pak. Saya pernah ke pelosok-pelosok sana itu beton semua gang-gang itu. Kenapa di beton? Ya kalau di aspal pecah lagi, ngomong nok duwike kok. Cuma sayangnya UMR di sana itu tetap rendah. Kan sebenarnya kalau PAD-nya itu tinggi kan diikuti dengan tingginya UMR, tapi UMR-nya tetap rendah seperti yang lain-lainnya itu. Nah, tapi itu adalah satu fakta. Makanya seneng bupati yang menjabat di sana itu. Karena PAD-nya sangat besar. Ini namanya kecerdasan intelektual. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, bahwa untuk mengelola dunia ini orang tidak cukup kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, harus kecerdasan intelektual untuk membangunnya. Ayat terakhir itu mungkin kita sangat kaget ya, karena terbukti itu baru belakangan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian serta apa-apa yang dijanjikan untuk kalian, kan maksudnya masa depan kalian. Sekarang kita baru tahu teknologi langit lah yang kemudian menjadikan manusia mampu mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya, yaitu satelit yang diletakkan di luar orbit bumi, dan dari itu kemudian kita dapat satu alat namanya HP Android. Ini Masya Allah, ini temuan paling spektakuler abad 21. TV ada di sini, radio ada di sini, foto ada di sini, rekaman ada di sini. Apalagi Al-Quran ada di sini, hadis ada di sini, ribuan jilid buku ada di sini, perpustakaan pindah ke sini. Jenengan mau nelpon temennya yang lagi umroh bisa, nelpon Donald Trump sambil misuh-misuh kepadanya itu bisa, ada telepon. Kok iso apa nok jine ta ini? Bukan, karena ada teknologi langit. Dengan teknologi langit itu, maksudnya teknologi digital, Masya Allah, orang sudah jarang belanja tank. Dalam konteks militer, Indonesia ini sekarang belanja besar-besaran drone militer dari Turki. Baraktar tidak salah yang, karena itu dianggap pas untuk wilayah Indonesia yang kepulauan itu. Enak Pak, drone militer itu bisa membawa 2 bom masing-masing bobotnya 50 kilo. Mana sasarannya? 1000 km dari sini diterbangkan, wos, dikontrol sampai remote control toh. Sudah tepat sasarannya, dikunci, ditombol, bler gelepung sudah. Nggak usah lari-lari bawa bedil ke sana 1000 km. Dikendalikan sambil rokokan di dalam kamar ya wis ah, wayahe tombol, bler bledos sana itu. Luar biasa sekarang. Dan kita tidak tahu 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan teknologi apa lagi yang akan ditemukan manusia. Itu kan pasti berkembang terus.
Teknologi itu cepat. Kami dulu tahun 1991 90 nulis skripsi pakai mesin tik kok cetak jari arek sampai ini nyukai gedek dah. Karena ngetiknya pakai 11 jari enggak apal cetak 11 jari. Tahun 95 nulis tesis sudah pakai komputer yang tebal itu. Ngeprintnya pakai printer yang masih ada pitanya. Yang suaranya terdengar jarak 50 meter loh. Korek, tapi sudah pakai printer. Sampai kemudian ada laptop dan lain sebagainya. Waktu saya masih mahasiswa, ngundang seorang penceramah dari Bandung sana ke Surabaya. Datang ke sana, ditanya oleh penceramahnya itu, di kantor Anda ada faxmill. Saya tidak bisa jawab, tidak tahu apa faxmill itu. Apa Pak itu saya tidak tahu Pak, maaf. Faxmill itu adalah alat yang kalau kita fotokopi di sini, yang keluarnya di Surabaya sana. Kan saya minta makalah itu, nanti saya kirim lewat faxmill. Apa faxmill itu? Ya alat kalau kita fotokopi di sini, keluarnya di Surabaya sana. Waktu itu saya heran, kok iso dikopi di Bandung, keluarnya di Surabaya. Sekarang tidak ada faxmill, sudah deso sudah. Nemen desonya dibuang orang. Long kirim makalah cukup hitungan detik pakai WA, sudah nyampe. Bayangkan. Itu sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Masa depan kalian hai manusia ada dalam teknologi langitnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aqulu qauli hadza nasrun minallahi fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.